serangan cyber ini kalau dilihat dari sifatnya itu ada dua sifat ancamannya, bersifat technical atau teknis ya. Dia menyerang lapisan pertama softwarenya dan berdampak terhadap lapisan fisik. Kemudian dari ruang siber itu saya katakan tadi sebenarnya ada ancaman ya. Ancaman ini yang kita ketahui tentu dia akan menyerang lapisan tadi, lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga, dan data yang ada di dalamnya. Itu yang akan diancam dari serangan siber. Dan serangan cyber ini kalau dilihat dari sifatnya itu ada dua sifat ancamannya, bersifat technical atau teknis ya. Dia menyerang lapisan pertama softwarenya dan berdampak terhadap lapisan fisik, lapisan pertama tadi. Dan ini sering kita masyarakat tahu juga lah ya, ada serangan malware ya, di mana tujuannya adalah untuk mencuri data, mensabotase sistem sehingga sistem daripada elektronik tersebut terganggu. Nah, ini juga menjadi suatu perhatian kita, terutama katakanlah sekarang dengan di era 4.0 ini, industri 4.0 ini kan semua terhubung ya, semua terketergantungan. Katakanlah PLN ya sebagai sumber listrik, energi, dia terhubung ke perbankan, terhubung ke transportasi, terhubung ke telekomunikasi. Kalau ini diserang, ini bisa lumpuh semua. Jadi itulah bahayanya ancaman yang bersifat teknikal ini. Jadi yang diserang adalah sistem elektronik itu sendiri. Kemudian sifat yang kedua lah yang bersifat serangan sosial. Yang diserang siapa? Lapisan ketiga tadi, yang manusia. Yang berinteraksi di ruang siber. Kita mengetahui manusia ini kan punya sistem kepercayaan, punya pilihan dan sebagainya, tapi juga manusia mempunyai tentunya punya ide, punya motivasi, bahkan punya motif. Ini yang diserang, ini yang diarahkan tentu sesuai dengan keinginan si penyerang. Maunya apa? Maunya buat di masyarakat ini apa? Kacau ya, kacau artinya saling mencurigai, saling katakanlah sering kita lihat ini ya, saling memojokkan orang ya, memberikan berita-berita bohong atau head speech juga termasuk ya Pak ya, head speech di dalam termasuk di ruang siber itu sendiri. Tapi kita harus hati-hati sebenarnya, khususnya Indonesia ya, karena perang sekarang ini sudah menggunakan serangan yang bersifat sosial ini. Jadi sudah matra tersendiri dia, sebut perang informasi. Jadi yang diserang itu adalah cara berpikir manusia, bahkan motif manusia bisa berubah. Karena apa? Tiap hari informasi langsung langsung ke smartphone ya. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya harus dengar radio, dengar TV, baca surat kabar. Nah, sekarang kan informasi yang sudah direkayasa tentunya sesuai dengan keinginan si penyerang. Kita harus hati-hati. Kenapa? Dalam konteks berbangsa dan bernegara, masing-masing negara mempunyai apa yang disebut center of gravity, pusat kekuatan bangsa. Kalau Indonesia, pusat kekuatan bangsa Indonesia itu adalah Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia. Negara-negara lain mempunyai cirinya sendiri. Misalnya kalau kita lihat mungkin tetangga ya, Malaysia itu kenapa masih harus ada yang di Pertuan Agung? Karena memang dia yang di Pertuan Agung inilah yang mempersatukan Malaysia, Semenanjung dengan Sarawak misalnya. Ada negara-negara mana lagi yang demokratis? Semua mereka masih pelihara. Misalnya Jepang, kenapa masih harus ada kaisar? Thailand ada rajanya. Bahkan seperti Inggris masih harus ada ratu. Karena itulah center of gravity mereka, itulah alat pemersatu mereka. Maka kita bersyukur sama Bung Karno ya. Bagaimana Bung Karno dengan para pejuang menyusun dan menjadikan Pancasila ini menjadi falsafah ataupun dasar ideologi negara. Inilah pusat kekuatan bangsa Indonesia. Dan hati-hati melalui ruang siber, rasa persatuan kita ini
bisa diserang, dan kadang-kadang bisa kita sadar, bisa tidak sadar apakah ini sudah bagian dari pihak asing untuk melemahkan bangsa dan negara ini, ya lewat dari yang saya katakan tadi, ruang siber, buat informasi-informasi yang adu domba. Makanya memang harus ada batasan-batasan ya, sejauh mana orang itu boleh berbicara apa, karena teknik-tekniknya macam-macam. Dia akan lihat, untuk bisa menghancurkan Indonesia, cari yang paling mudah dari SARA. Maka SARA ini yang terus digemborkan terus ya? Sehingga karena itu kan sensitif. Betul. Ya, sensitif. Kemudian juga bisa aja informasi dibuat sehingga masyarakat itu terpecah belah pemikiran atau dibanjiri dengan macam-macam informasi. Nah, sekarang kan kita lihat ini di media sosial itu. Memang cirinya ruang siber itu memang bebas orang berbicara apapun di situ. Maka selalu saya katakan, untuk ruang siber mungkin sebaiknya kita menganggap ini berita-berita ini seperti angin ya. Angin kan kita butuhkan, udara ini kita butuhkan, oksigen kita butuhkan untuk tubuh kita, kita ambil seperlunya. Tapi di udara itu ada udara ataupun berita yang katakanlah tidak baik, ya kita hindari. Jadi situasinya harus kita beradaptasi, tapi yang saya katakan tadi, beradaptasi seperti kita menghirup udara. Hiruplah udara segar. Karena kalau kita lihat ya, kayak di media sosial, siapapun bicara di situ seenaknya. Kadang-kadang ada orang bilang ini gila atau apa ya? Semuanya dikomentari. Iya benar. Apa bedanya orang gila dengan tidak gila? Orang gila itu biasanya taunya melihat orang lain, tapi tidak pernah tahu tentang dirinya. Kayak hampir sama aja Pak sekarang gitu ya, orang yang gila sama yang waras gitu Pak, kurang lebih. Bukan, jadi tetap ada bedanya sih sebenarnya. Jadi kalau yang waras itu akan tahu dia melihat dirinya. Tapi kalau orang gila itu semua dikomentari. Boleh, dan tidak ada yang memang yang melarang, kecuali nanti dia kena dengan, katakanlah kalau kebangatan ya, akan kena dengan undang ITE ya. Kasihan juga akhirnya nanti kena dengan masalah hukum gitu. Pak, berarti bisa dikatakan kalau dari pemanfaatan teknologi informasi ini tuh berbanding lurus dengan apa yang dari ancaman yang didapat begitu ya Pak, kurang lebih. Betul. Jadi kita akan melihat ini juga tren ancaman dari kita kan punya pusat operasi keamanan siber yang mendata semua serangan-serangan itu. Pas sebelum COVID itu jumlahnya baru ratusan juta ya. Setelah di era COVID ini itu meningkat. Karena apa? Memang masyarakat juga meningkat penggunaan digitalisasi gitu. Jadi makanya tadi dikatakan itu berbanding lurus ya, atau paralel dengan perkembangannya. Maka untuk itu kita harapkan masyarakat sebenarnya ya terdapat kemudahan di penggunaan digitalisasi, tapi perhatikan dong masalah keamanannya, perhatikan juga ya bagaimana Toto Kromo berbicara atau berkomunikasi di ruang siber gitu. Walaupun bebas tapi tetap ada aturannya Pak untuk mengikuti norma-norma yang berlaku begitulah ya Pak, kurang lebih Pak. Betul. Jadi kalau menurut saya ya, bangsa Indonesia ini kan bukan ujuk-ujuk sekarang ya. Ini kan nenek moyang kita sudah ribuan atau ratusan tahun yang silam sudah punya nilai yang kita katakan itu menjadi nilai budaya. Kemudian masuk agama, masuk nilai-nilai agama. Ini kan sebenarnya makin mensinergikan kan. Terus masuk pemerintah. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Kita sudah mempunyai nilai, yaitu tadi nilai Pancasila, nilai persatuan. Di situ nilai-nilai itu sebenarnya itu kan tidak boleh satu nilai menghilangkan nilai yang lain. Jadi nilai budaya kita sudah ada, diperkokoh dengan nilai agama, diperkokoh dengan nilai kita berbangsa dan bernegara, nilai Pancasila. Ini harus dibuat bersinergi, bukan dan kalau kita bisa mampu mensinergikan ini menjadi modal kita untuk bisa maju, termasuk kita di era digitalisasi ini. Jadi memang kalau misalnya bisa dikatakan dalam berkegiatan ataupun juga menggunakan beraktivitas di ruang siber ini harus tetap berpandangan pada ideologi kita sendiri ya Pak, terlebih emang kita sebagai masyarakat Indonesia begitu Pak ya.
Dan kemudian terkait dengan tugas dan peran BSSN dalam konsep pembangunan keamanan siber nasional ini seperti apa sih Pak kira-kira? Jadi sebenarnya BSSN ini kan baru ya, relatif baru. Dia sesuai dengan peraturan Presiden tahun 2017. Kemudian setelah kita lihat organisasinya dirubah lagi. Jadi tahun lalu ya, tahun 2021 Bapak Presiden juga sudah menandatangani perpresnya, maka Badan Siber dan Sandi Negara ini melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jadi memang relatif baru dibandingkan dengan kehadiran internet atau ancaman di ruang siber itu sebenarnya sudah sejak 20 tahun yang lalu kan. Jadi itulah tugas dari Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengamankan ruang siber nasional. Tentu di dalam melaksanakan tugas ini kita menyusun juga strategi. Nah, bagaimana kita melaksanakan keamanan itu, mewujudkan keamanan ini dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya siber yang ada. Jadi bagaimananya waste-nya ini menjadi perhatian kita atau yang harus kita drive ya, supaya bisa keamanan itu terwujud. Dan juga kita menyusun khusus untuk mengamankan yang disebut dengan infrastruktur informasi vital nasional. Jadi kalau dulu kita mengenal istilah dengan objek vital nasional ya. Ketika objek vital nasional itu seperti PLN yang terkatakan dari listrik itu sudah menggunakan internet atau yang disebut dengan SCADA untuk mengatur lebih efisien, lebih akurat ya pengaturan energi atau arusnya ini, sudah menggunakan itu. Jadi itu harus kita lindungi. Jadi kita juga nyusun peraturan bagaimana melindungi infrastruktur informasi vital nasional kita, karena ini menyangkut kehidupan orang banyak ya, baik bidang ekonomi bahkan bidang sosial maupun pertahanan. Kemudian juga kita mengantisipasi jika terjadi suatu saat, tapi kita tidak berharap kayak krisis siber. Kita juga sudah menyusun bagaimana manajemen kita atau manajemen mengatasi krisis tersebut. Jadi 3 aturan ini sebenarnya menjadi dasar bagaimana BSSN dapat melaksanakan tugas pokoknya tadi.